Saat film dimulai, kita diperlihatkan kepada Kylie, yakni seorang mahasiswi yang sedang berusaha untuk mencari uang. Tapi tidak mencari uang dengan cara halal, melainkan berusaha untuk menjadi seorang streamer penegang pusaka. Ya, sembari diajari oleh rekan kampusnya, Kylie mulai sedikit mengerti bahwa terdapat sebuah platform serupa, yaitu sebuah platform bernama Girl House. Girl House sendiri tergolong sukses dalam dunia terlarang, yang mana setelah mendaftar, Kylie pun langsung dijemput oleh sang owner. Owner yang setiap harinya hanya duduk manis sembari memantau CCTV. Karena diketahui nantinya segala aktivitas Kylie akan selalu terekam dengan CCTV. Di mana ia sengaja ditempatkan di sebuah rumah dengan tingkat keamanan cukup tinggi, baik keamanan cyber maupun keamanan fisik. Di sini, Kylie tidak tinggal sendirian. Ia akan banyak bertemu dengan streamer lain yang turut berada di rumah karantina. Mereka pun saling berkenalan satu sama lain dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya, gue nggak akan sebutin nama dari tiap-tiap streamer ya, karena nggak begitu penting juga keberadaan mereka. Our main attraction. A little on the wholesome side. This is Kylie, our new roommate. Okay, boy. Hey, girl. And you... Ketika malam, berceritalah mereka semua. Bahkan diketahui bahwa Kylie harus menjalani debutnya sebagai streamer pada malam itu. Ia pun dipantau oleh streamer-streamer lain yang ingin melihat langsung tingkah Kylie. Dan mengejutkannya, belum apa-apa, polling Kylie sudah menjadi yang tertinggi. Kehadirannya mendapat respon luar biasa dari para penonton termasuk para investor. Mereka tahu bahwa Kylie memiliki potensi gila dalam merusak rumah tangga orang. Ditambah, teman kampus dari Kylie yang bernama Ben turut melihat atraksi itu. Di sisi lain, tanpa disadari oleh siapapun, seorang penyendiri sedang bersiap untuk membuka platform langganannya. Dan diketahuilah bahwa ia bernama Loverboy. Untuk pertama kalinya, Loverboy mampir untuk melihat Kylie. Namun sayang pada saat itu live streaming sudah usai. Hasilnya, Loverboy pun hanya bisa mencetak foto Kylie yang sempat ia screenshot di akhir acara. Sampai di sini, kita belum tahu latar belakang Loverboy. Tapi yang jelas, ia begitu tergila-gila dengan wanita serta rela untuk menganggap bahwa seluruh wanita adalah kekasihnya. Ngeri sih memang, biasanya orang pendiam kayak begini memiliki tekanan batin yang luar biasa. Di mana pada malam itu datanglah seseorang ke markas Girl House. Dan setelah masuk secara diam-diam, ternyata ia adalah mantan streamer Girl House yang rutin mampir ke rumah ini. Sembari berjalannya setiap aktivitas di rumah tersebut, para penonton pun hanya bisa melihat dari kejauhan. Sama halnya dengan Loverboy yang semakin hari semakin tergila-gila dengan Kylie. Ia sudah menganggap Kylie berada di rumahnya, serta selalu bisa untuk diajak berbicara. Padahal di hari itu, Kylie harus berkuliah lagi seperti biasa. Yang tentunya, Ben sebagai penonton setia segera bergegas untuk menghampiri Kylie. Awalnya sih Ben mau basa-basi aja guys. Tapi setelah teringat atraksi Kylie, ia pun berniat untuk mendekatinya. Di samping itu, Loverboy terus-terusan mencoba untuk melakukan hal yang sama. Ia nggak mau menyerah oleh keadaan dalam mendekati Kylie. Kylie yang notabene merupakan streamer favoritnya yang baru saja menjalani stream perdana beberapa hari lalu. Nah, kalau udah kayak begini,
Loverboy pun harus saingan dengan Ben dalam momen pendekatan. Namun Ben jauh lebih unggul, yang dimana Kylie mulai merasa takut setelah melihat paras dari Loverboy. Dan pada akhirnya malam itu pun dihabiskan Kylie untuk bertemu dengan Ben. Ben senang bahwa wanita yang ia tonton bisa berkencan dengan dirinya. Bahkan setelah berkencan, Ben pun masih saja terngiang-ngiang dengan paras dari Kylie. Hingga di esok hari, Ben berkata bahwa ia tidak setuju jika Kylie terus-terusan bekerja di platform tersebut. Karena menurutnya masa depan tidaklah berada di platform Girl House. Celakanya, hal buruk akan terjadi sebentar lagi. Semua dimulai ketika Loverboy tidak melihat keberadaan Kylie sama sekali. Baik itu di kamar maupun di seluruh sudut rumah. Sampai pada akhirnya, hal pahit harus terkuak. Di mana terpampang jelas poster wajahnya yang tidak diketahui ditulis oleh siapa. Jelas dong, hal tersebut pun membuat Loverboy merasa sakit hati yang sangat dalam. Sedangkan di saat yang bersamaan, Kylie baru aja pulang dari berkencan. Yang mau tak mau, Loverboy langsung mengeluarkan kemampuan terpendamnya, yakni membongkar sistem keamanan dari Girl House. Ia tahu betul bagaimana caranya memporak-porandakan seluruh karyawan, termasuk si ahli IT yang pada saat itu sedang berkumpul di suatu tempat. Dan bisa kalian lihat, tak butuh banyak waktu, satu persatu dari mereka berhasil dieksekusi secara brutal. Yang pada ujungnya, Loverboy datang ke rumah karantina dari Girl House. Sang bos pun tak mampu berbuat banyak di mana ia hanya tersekap di dalam ruangan IT. Sedangkan para penjaga di rumah karantina tersebut sudah berhasil dilumpuhkan secara mudah. Rasa sakit hati yang kesumat ini membuat Loverboy benar-benar ngamuk tak karuan. Ia pun berhasil masuk ke dalam rumah sembari mencari seluruh streamer di setiap ruangan. Luar biasanya, aksi Loverboy langsung dimulai tanpa pandang bulu. Beruntung, sebelum kedatangan Loverboy, Kylie sudah pergi kerja kelompok terlebih dahulu bersama Ben. Yang bisa dipastikan, mau apapun yang dilakukan Loverboy di rumah itu, ia belumlah bisa menemukan Kylie. Alhasil, sebagai penggantinya, setiap streamer kembali diteror secara membabi buta. Eksekusi gila itu dilakukan di depan para penonton yang salah satunya adalah kerabat Ben. Dan celakanya, para penonton mengira bahwa apa yang terjadi di rumah tersebut hanyalah settingan belaka. Was this a joke? I'll be there in 45 minutes. Don't let me down, okay? Kylie's life. Nah, kalau udah kayak begini, tinggal nunggu ajalnya aja setiap wanita di rumah tersebut. Apalagi Loverboy selalu memantau setiap ruangan sebelum melakukan aksinya. Yang bisa dipastikan berbagai cara terus ia lakukan tanpa henti. Dan sampai detik ini, kita sama sekali nggak ditunjukkan bahwa Loverboy adalah orang yang lemah. Ia mampu berbuat apa saja kepada korban-korbannya. Terutama salah seorang streamer yang kali ini hanya menyisakan tangan tanpa jari. Kasian memang, namun mau bagaimana lagi? Temannya Ben pun gak bisa berbuat banyak, sedangkan Kylie sendiri masih berada di ruangan baca yang tidak terpasang CCTV. Apa boleh buat, karena keberadaan Kylie gak kunjung ditemukan, jadinya streamer lain pun harus menjadi korban lagi. Berniat untuk sauna, pintunya malah diganjal oleh Loverboy. Sampai-sampai wanita itu hanya bisa menunggu tingkat kematangan yang pas bagi dirinya sendiri. Beruntung, dengan mengandalkan sebuah batu, ia pun berhasil keluar dari ruangan itu. Namun sayang, ketika ia akan menyejukkan badan di kolam renang, Loverboy pun sudah sadar sedari tadi.
Ya, dari sinilah Kylie mulai tahu bahwa situasi rumah tersebut tidak lagi aman. Ia juga tahu bahwa orang yang melakukan aksi bengis barusan adalah Loverboy, pria yang sudah tergila-gila dengannya serta berniat untuk mengkawininya. Di sana, Ben turut datang ke rumah girl house. Tapi si Ben gak bisa ngapa-ngapain karena Kylie masih berada di ruangan atas. Sedangkan Ben terus menyadarkan orang-orang bahwa ada psikopat di dalam rumah ini. Ya, alhasil kepanikan langsung terjadi di mana-mana. Tapi untung saja salah seorang streamer berhasil bertindak dan ia bergegas melapor kepada penjaga yang tersisa. Namun, penjaga itu pun nggak bisa berbuat banyak. Badan besarnya mampu dikalahkan dalam sekejap oleh Loverboy dalam hitungan detik. Dan hal itu pun membuat ia semakin berkuasa di rumah ini. Mau itu ada band atau streamer lain di dalamnya, mereka semua tak akan bisa melawan kehadiran Loverboy. Terutama si bos besar ya, yang udah tewas karena kehabisan darah di rumah IT. Ya, inilah momennya di mana setiap pihak harus berlomba dengan waktu. Ben bersama seorang streamer pun sengaja pergi ke kantor polisi, sedangkan Kylie terus-terusan berlari menuju rumah IT. Sembari terus dikejar oleh Loverboy, Kylie pun hanya bisa mengandalkan rencana ini untuk selamat. Di mana setelah tiba, ia segera masuk ke ruangan utilitas. Dan setelah kehilangan jejak, Loverboy hanya bisa menduga-duga keberadaan Kylie. Ia tak yakin apakah Kylie benar-benar berada di ruangan ini atau tidak. Yang berujung setelah kepergian Loverboy, Kylie pun segera mencabut setiap akses CCTV. Hal ini ditujukan agar Loverboy tidak bisa lagi melakukan pemantauan jejak, yang mana sembari menyiapkan seluruh perlengkapan. Kylie pun sengaja memancing Loverboy untuk datang ke ruangan basement. Namun, Kylie nggak bodoh sama sekali. Ia pun sengaja mematikan seluruh listrik agar ruang gerak Loverboy menjadi terbatas. Dan momen itu langsung dimanfaatkan Kylie untuk membejek-bejek si Loverboy. Singkat cerita, selamatlah Kylie dari peristiwa paling tidak enak. Ia pun sadar bahwa bala bantuan telah datang berkat usaha Ben beserta seorang streamer. Tapi di sini hal yang dinanti-nanti pun akan segera terkuat. Ya, kita akan dibawa kepada masa lalu dari Loverboy. Awalnya, Loverboy ini adalah seorang anak yang baik hati. Tapi kebaikannya malah dimanfaatkan oleh anak perempuan setempat untuk mengganggunya. Bahkan, bukan lagi mengganggu fisik, mereka pun turut semangat untuk merusak mental dari Loverboy, yaitu dengan cara mempermainkan masa akil baliknya yang sedang memuncak parah. Dan setelah Loverboy terpancing, para anak perempuan itu pun tahu bahwa benda pusaka milik Loverboy sangatlah kecil. Yang mana hal itu langsung menjadi bahan ejekan serta selalu terngiang-ngiang di dalam kepala Loverboy kecil. Nah, karena alasan itulah Loverboy yang awalnya baik, kini berubah 100% menjadi anak penyendiri. Ia mulai merasa benci dengan perempuan, terutama pada perempuan yang sok kecantikan. Hey! Come back! Come back, lover boy! Sampai suatu ketika, si biang utama dari segala kekesalannya sedang bersepeda pada sore hari. Yang tentunya momen tersebut menjadi momen paling pas bagi Loverboy untuk melakukan gangguan. Bahkan, gangguannya bukan lagi sekedar gangguan, melainkan Loverboy bertekad untuk menghilangkan nyawa perempuan itu. Ia tahu bahwa dengan mengandalkan fisik, laki-laki akan jauh lebih unggul daripada perempuan. Yang dimana sejak saat itulah, prinsip tersebut masih terus dipegang oleh Loverboy. Dan luar biasanya lagi, Loverboy pun memulai aksi bengisnya dengan cara membuat skenario seolah-olah perempuan tersebut baru saja mengalami kecelakaan sepeda. Yang padahal, Loverboy merupakan dalang dari tenggelamnya si anak perempuan ke dasar sungai. Ya, pada intinya sih guys, jangan pernahlah bermain-main dengan mental seseorang. Apalagi sudah dibikin trauma sedari kecil. Kita nggak akan tahu apa dampak paling buruk dari perbuatan tersebut. Yang bisa aja setelah menelan pahit cukup lama, orang itu bisa berubah seperti Loverboy. Karena jujur aja,
Gak ada kok manusia yang dilahirkan dalam posisi sudah menjadi jahat, di mana kejahatan itu bukanlah insting murni dari manusia, melainkan dibuat tumbuh seiring bertambahnya usia. Ya sudah, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.